Morata menuju Galatasaray? STY bakal tangani timnas U20. John Duran here we go ke Al Nassr. Alvaro Morata dilaporkan oleh Talksport akan segera menuju Galatasaray. Striker AC Milan asal Spanyol tersebut diketahui sedang menyelesaikan kesepakatan transfer pinjaman hingga akhir musim disertai opsi pembelian permanen. Kesepakatan bahkan dilaporkan sudah mencapai tahap akhir, dan sang pemain disebut sudah setuju hijrah ke Turki. Al Nassr kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan bintang Aston Villa, John Duran. Dilansir Goal, semua persyaratan telah disetujui antara kedua belah pihak. Duran akan segera terbang ke Arab Saudi usai melakukan serangkaian tes medis di London. Kabarnya, Al Nassr menggelontorkan dana sekitar 77 juta euro untuk mengamankan kesepakatan ini. Diharap, Duran akan menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun. TVONE News menyampaikan kabar mengejutkan tentang Shin Tae-yong. Mereka mengklaim bahwa ada dorongan untuk memanggil kembali Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia. Menurut laporan, kegagalan timnas Indonesia U20 di laga kontra Suriah jadi dasar masalahnya. Usai kekalahan itu, ada tuntutan dari fans untuk kembali memasang STY sebagai pelatih timnas Indonesia U20 menggantikan Indra Syafri. Namun, wacana ini jelas sulit untuk diwujudkan. Karena STY menegaskan ingin beristirahat terlebih dulu di Korea Selatan meski ada tawaran melatih dari tim lain. Setelah pekan lalu Ronald Araujo memperpanjang kontrak hingga 2031, kali ini giliran Pedri. Manajemen Barcelona resmi mengumumkan Pedri akan tetap bersama klub Katalan itu hingga Juni 2030. Gelandang Blaugrana itu menandatangani kontrak barunya hari ini di hadapan Presiden FC Barcelona Joan Laporta, Wakil Presiden pertama Rafa Juste, dan Direktur Sepak Bola Anderson Luis de Souza, Deco. Menurut The Athletic, Brighton menolak tawaran Al Nassr sebesar 65 juta euro, 54,4 pound juta, 67,7 juta, untuk pemain berusia 27 tahun itu, tetapi James Benge dari CBS Sports menyatakan bahwa tim Liga Pro Saudi itu siap untuk mengajukan tawaran akhir senilai 90 juta pound, 112 dolar juta, 107,5 juta, untuknya. Namun, tim Liga Primer tersebut enggan kehilangan Mitoma. RG Deportiva melaporkan bahwa Sergio Ramos bersedia menerima gaji tahunan sebesar 4 juta dolar. Namun, negosiasi antara sang legenda Real Madrid dan Monterrey terganjal karena Ramos menginginkan bonus yang berhubungan dengan performa di lapangan. Selain itu, durasi kontrak juga menjadi perdebatan. Agen Ramos berusaha mendapatkan kesepakatan 2 tahun, sementara raksasa Liga MX itu hanya bersedia menawarinya kontrak 1 tahun. Jika gagal mendapatkan Ramos, Monterrey sudah siap mengejar alternatif bek lain. Manchester United masih membuka peluang bagi Marcus Rashford untuk bertahan di Old Trafford, asalkan sang pemain mau menunjukkan komitmen penuh di sesi latihan. Hal ini ditegaskan oleh pelatih United, Ruben Amorim, dalam konferensi pers terbaru. Amorim sempat menyatakan bahwa dirinya lebih memilih memainkan pelatih kiper berusia 63 tahun daripada pemain yang tidak menunjukkan performa maksimal dalam latihan. Pernyataan itu sempat dianggap sebagai kritik tajam terhadap Rashford. Ia menegaskan The Guardian melaporkan bahwa Arsenal sedang memburu permata Norwegia yang digadang-gadang sebagai penerus Martin Odegaard, yakni Sverre Nypan dari Rosenborg. Gelandang serang 18 tahun ini coba akan ditebus Tegenar sesuai bandrolnya yakni 10 juta pounds plus biaya tambahan. Namun Arsenal kini berpacu dengan waktu sebelum bursa transfer ditutup. Mereka juga mempunyai pesaing yakni Girona yang juga telah menawarnya. Real Madrid telah mengumumkan bahwa di bursa transfer bulan Januari ini mereka telah memutuskan untuk tidak beli pemain. Hal tersebut sudah dilaporkan oleh Marca, dan Carlo Ancelotti pun sudah mengetahuinya.
Laporan tersebut juga menyebut bahwa tidak ada opsi yang dipertimbangkan oleh manajemen El Real di pasar transfer dari sekian banyak tawaran yang mereka terima. Tersiar kabar bahwa petinggi Dortmund dilaporkan telah mengadakan pertemuan rahasia dengan mantan pelatih MU, Ralf Rangnick di Austria. Namun menurut Get Football News Germany, pertemuan tersebut ternyata hasilnya sama saja seperti ketika bertemu Niko Kovac. Rangnick yang masih menyisakan kontrak terakhirnya di timnas Austria, tak mau jadi pelatih sementara Dortmund. Ia hanya mau mengambil alih di musim baru. Klub Premier League Chelsea dilaporkan tengah bersaing dengan Liverpool untuk merekrut bek Slavia Praha, El Hadji Malik Diouf. Sejauh ini El Hadji Malik Diouf telah tampil sebanyak 38 kali bagi Slavia Praha. Ia telah menyumbangkan 8 gol dan 3 assist. Penampilan yang gemilang ini membuat Chelsea ingin memboyongnya. Namun Chelsea tak sendirian. Mereka dilaporkan harus bersaing dengan rivalnya yakni Liverpool. Sport mengatakan bahwa Barcelona lebih memilih Jeremy Doku ketimbang Marcus Rashford sebagai amunisi tambahan di bulan Januari ini dengan status pinjaman. Sebab, pemain sayap asal Belgia tersebut telah ditawarkan oleh pihak The Citizens kepada Barca, setelah mereka kedatangan Omar Marmoush. Akan tetapi sekali lagi, Barca masih berusaha mengosongkan ruang gaji terlebih dulu dengan cara melepas pemain lain sebelum bursa transfer ditutup. AS Roma secara mengejutkan telah membidik Casemiro sebelum bursa transfer Januari ini ditutup. Foot Italia melaporkan bahwa Direktur Olahraga Roma, Florent Gisolfi, telah bergerak bernegosiasi dengan sang pemain. Namun keputusan transfer Casemiro masih menunggu pemain Giallorossi lainnya hengkang, yakni Leandro Paredes. Ruang gaji yang kosong dari Paredes tersebut akan diperuntukkan bagi Casemiro. Menurut Get Football News Germany, pejabat Borussia Dortmund telah terbang ke kediaman Niko Kovac di Salzburg. Pelatih asal Kroasia yang masih menganggur itu, sedang diyakinkan oleh pejabat Dortmund agar mau menerima proyek jangka panjang klub. Kabarnya Direktur Olahraga Sebastian Kehl sudah setuju penunjukan Kovac sebagai pelatih baru di Borussia. Kontrak berdurasi 6 bulan, plus perpanjangan selama setahun telah disodorkan. Steven Gerrard telah resmi meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Al-Ettifaq. Menurut jurnalis GVM Sport, Ben Jacobs, Gerrard tidak dipecat oleh klub, melainkan mengundurkan diri karena alasan pribadi yang tak disebutkan secara spesifik. Al-Ettifaq pun mengaku menghormati keputusan pribadi Gerrard tersebut. Bahkan Al-Ettifaq telah terbuka menawarkan peran baru bagi Gerrard sebagai orang di balik layar yang bekerja di bagian pengembangan sepak bola. Manchester City yang dilaporkan oleh Goal, akan segera mendaftarkan 3 pemain baru jelang bergulirnya babak playoff UCL. Rodri yang sebelumnya tak didaftarkan di paruh pertama karena cedera, menurut Pep akan coba didaftarkan di paruh kedua. Ia akan didaftarkan bersama Marmoush dan Huzanov. Dengan didaftarkannya Rodri, menunjukkan bahwa sang pemain telah sembuh dari cedera dan siap kembali merumput.